parpol atau partai politik ini kan adalah wadah atau alat di mana masyarakat mengorganisir diri untuk dalam satu kepentingan yang sama, untuk berjuang untuk merebut kekuasaan. Begitulah simpelnya. Kita tetap punya kewajiban untuk melakukan pengawasan ya. Nah, di situ peran kita memastikan bahwa semua data yang masuk itu betul-betul adalah data keanggotaan yang valid dan terutama berkaitan dengan relevansi dengan peraturan perundangan. Misalnya ada kewajiban partai untuk memastikan bahwa dalam struktur kepengurusan itu ada representasi perempuan di situ. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui aplikasi Sipol. Proses ini merupakan proses berkelanjutan yang akan menjadi fondasi keteraturan dan transparansi dalam sistem kepemiluan kita. Telah hadir bersama kita anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Muhammad Rashidi Bakri, SH LLM. Dan kalau boleh saya panggil Bung di acara podcast kali ini. Ya, boleh. Oh ya, baik. Bung Rashidi, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya ini berkaitan juga dengan kepentingan parpol sendiri. Jadi yang kita pahami parpol atau partai politik ini kan adalah wadah atau alat di mana masyarakat mengorganisir diri untuk dalam satu kepentingan yang sama, untuk berjuang untuk merebut kekuasaan. Begitulah simpelnya. Itu yang membedakan parpol dan ormas gitu. Jadi kalau ormas kan mereka lebih bekerja pada kepentingan kegiatan-kegiatan sosial, sementara parpol itu secara tegas menyatakan diri bekerja untuk saling merebut kekuasaan dalam sistem demokrasi. Nah, di sini peran parpol sebagai subjek utama dalam sistem demokrasi itu. Nah, tentunya dalam organisasi yang lebih modern, parpol juga dituntut untuk punya kemampuan yang mengadopsi apa yang disebut dengan good party governance atau tata kelola kepartaian yang baik. Jadi kalau di dalam pemerintahan dikenal prinsip-prinsip good governance, di perusahaan ada yang disebut good corporate governance, dan makanya di partai politik juga diterapkan apa yang disebut dengan good party governance. Nah, ini penting untuk partai supaya mereka lebih data keanggotaan mereka, kepengurusan terutama dari di level provinsi sampai di kecamatan itu lebih tertib. Ada validasi di situ, apalagi kita di negara kita ini kan kita belum terlalu mengenal apa yang disebut dengan party ID. Party ID itu jadi kalau dalam negara-negara demokrasi yang sudah maju, party identification itu setiap satu keluarga misalnya atau setiap orang itu mereka secara tegas mengidentikan diri kepada partai tertentu. Misalnya kalau di Amerika, kami pendukung Demokrat, di state tertentu sudah diidentifikasi, ini kelompok pendukung Demokrat yang susah diutak-atik lagi. Di sini Republikan dan seterusnya. Nah, di kita ini kan swing voters itu masih kuat. Jadi bisa jadi hari ini dia berpartai A, besok dia pindah ke partai B. Nah, di sini pentingnya untuk partai itu secara organisasional melakukan update kepengurusan secara berkelanjutan. Nah, ini untuk kepentingan partai secara internal juga. Jangan sampai misalnya nanti setelah menjelang verifikasi faktual oleh KPU, terus mereka mengklaim ini anggota saya di sini nih, ini yang pengurus. Ternyata secara tanpa ada informasi mereka sudah pindah ke partai lain. Itu kan banyak sekali kayak kejadian seperti itu. Jadi
sebenarnya pendataan partai secara berkelanjutan. Makanya kalau di dalam PKPU yang mengatur soal ini kan itu bukan satu kewajiban mutlak sebenarnya. Jadi partai bisa bermohon untuk mengajukan updating ke pemutahiran data mereka gitu. Nah itulah pentingnya. Jadi secara internal nanti membantu juga political party atau partai politik untuk melakukan konsolidasi secara internal di kepengurusan mereka gitu. Jadi Bung, terkait dengan pemutahiran data ini yang dilakukan partai politik, meskipun dia tidak bersifat wajib untuk melakukan perubahan, nah apa peran Bawaslu dalam tahap pemutahiran data ini pada saat sekarang ini? Boleh dijelaskan? Ya, saya kira kita tetap punya kewajiban untuk melakukan pengawasan ya, sebagaimana dan kita secara internal juga Bawaslu RI itu sudah mengeluarkan surat edaran khusus untuk melakukan pengawasan terkait hal ini, walaupun proses pengawasan itu dilakukan melalui sistem online gitu kan, karena seperti kita ketahui KPU melakukan update ini kan melalui sistem apa yang disebut dengan SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik gitu kan. Nah di situ peran kita memastikan bahwa semua data yang masuk itu betul-betul adalah data keanggotaan yang valid dan terutama berkaitan dengan relevansi dengan peraturan perundangan. Misalnya ada kewajiban partai untuk memastikan bahwa dalam struktur kepengurusan itu ada representasi perempuan di situ, ya kan? Ada kantor tetap dan seterusnya. Nah itu menjadi penting buat kita untuk memastikan hal seperti itu dan juga kelengkapan secara administratif yang menjadi kewajiban parpol untuk diupload ke dalam SIPOL itu. Misalnya sekarang ini kan lagi banyak nih partai-partai baru yang muncul dan dalam proses pengamatan kita di beberapa hari terakhir ini di SIPOL itu ternyata ada beberapa orang tokoh-tokoh politik lah yang kita kenal yang sebelumnya di partai A ternyata sudah pindah ke partai B seperti itu. Nah ya hal-hal seperti itu yang harus menjadi konsen kita sebagai pengawas saya kira. Ya. Jadi Bung, sebagai anggota Bawaslu, Bung Rasidi kan membidangi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, adakah korelasinya nanti pemutahiran data ini dengan potensi sengketa yang akan terjadi di awal masa tahapan? Apakah ada, Bung? Ya persis. Saya kira seperti itu. Jadi bisa saja misalnya ada partai yang sudah melakukan submit dokumen properly sesuai apa yang diatur dalam PKPU, tapi ternyata itu tidak biasa ada kesalahan teknis atau seperti apa, tidak terdaftar gitu. Nah kemudian ada kepengurusan yang berbeda misalnya dari SK yang sudah baru yang kemungkinan ya karena gangguan teknis dan segala macam, seperti itulah biasa kita bicara IT ini kan tidak seluruhnya perfect gitu kan, ada seringkali ada kendala-kendala teknis yang mungkin saja memunculkan isu di situ, munculkan masalah ketika misalnya struktur kepengurusannya nggak diakomodir oleh KPU, kemudian pada level tertentu dianggap tidak memenuhi syarat untuk diikutkan setelah dilakukan verifikasi formil dan materi. Nah, dalam situasi seperti itu ya, jika partai melakukan pemutahiran data, mereka bisa melakukan langkah-langkah antisipatif, preventif untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan KPU karena mereka parpol kan punya kewajiban ini untuk menunjuk petugas ya, petugas sesuai yang diatur dalam keputusan KPU 658. Mereka punya kewajiban untuk menunjuk petugas yang terus berkoordinasi dengan KPU setempat. Nah dari situ mereka bisa secara cepat melakukan perubahan. Apalagi kalau misalnya seperti yang disampaikan tadi, ada anggotanya yang tiba-tiba sudah pindah lagi ke partai lain gitu. Karena itu memang ya seringlah terjadi gini kan di kepartaian, di sistem kepartaian kita yang belum
betul-betul punya ikatan ideologis yang kuat, ya perpindahan kader-kader itu menjadi hal yang lazim gitu. Jadi ketika misalnya belakangan mereka ketahui, oh ternyata si ini yang tadinya diklaim sebagai pengurus di kecamatan, ternyata dia pindah ke partai lain. Nah, dengan keaktifan untuk melakukan pemutahiran data ini akan cepat diantisipasi hal-hal seperti itu. Makanya saya tegaskan di awal bahwa hal ini sebenarnya akan sangat menguntungkan parpol secara internal, karena dengan begitu kita tahu lah masyarakat ini kan sekarang menganggap parpol ini hanya datang 5 tahun sekali menjelang pemilu kan. Tapi kalau ini dilakukan, maka dengan sendirinya ini akan memaksa parpol untuk terus berkoordinasi secara intens dengan kader-kader atau anggota mereka yang ada di bawah. Jadi mau tidak mau, karena mereka harus menyampaikan data-data dari sampai ke level kecamatan kan. Jadi itu harus mereka melakukan komunikasi. Jadi dengan begitu mereka akan tahu keberadaan setiap anggota atau kader mereka. Oh, si A masih tetap konsisten di barisan kita. Jadi masukkan dia data dia sebagai anggota kita. Jadi ini hal yang sebenarnya menguntungkan parpol juga, bukan satu beban atau apa, tapi justru akan menguntungkan parpol secara politik. Iya. Sejalan dengan jawaban dari Bung Rasyidi tadi terkait hal ini sebenarnya menguntungkan partai politik. Nah, adakah saran dari Bung Rasyidi kepada partai politik dalam tahapan pemutahiran data ini? Ya, kalau saya sih ikut saja semua proses ini sesuai PKPU dan keputusan KPU 658 ya. Ikuti secara, pastikan bahwa semua data-data yang disubmit mengikuti form-form yang sudah disediakan oleh KPU, dan terus berkoordinasi kalau misalnya ada problem, terus berkoordinasi secara aktif dengan KPU dan kita juga di Bawaslu. Karena ya terus terang sebenarnya kan ada upaya-upaya yang mungkin kita lakukan untuk misalnya melakukan rapat dengan mereka untuk memastikan itu, tapi dalam situasi sekarang ketika anggaran sangat minim, jadi ya yang bisa kita lakukan ya koordinasi per telepon aja dulu ya. Jadi kalau ada hal-hal, ada kendala-kendala yang dianggap mungkin ada hambatan atau isu yang berkaitan dengan putusan KPU yang membutuhkan atensi dari Bawaslu, ya kita siap setiap saat. Jadi teman-teman di partai politik juga bisa menghubungi kita langsung Di Bawaslu ya? Ya, di Bawaslu ya. Dan dalam kaitan dan tanggung jawab kita dalam mengawasi proses ini ya tentu kita dengan sangat terbuka akan membantu proses itu kalau dianggap ada kendala atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Nah Bung, ini kan pemilu masih lama, masih tahun 2029. Terutama voting day-nya diprediksikan akan dilaksanakan di tahun 2029 nanti. Saat ini partai politik sedang melakukan pemutahiran data. Saya tertarik dengan pandangan Bung tadi terkait di Indonesia ini kebanyakan pemilih itu masih swing voter, dan memang kita tidak mengidentifikasi diri kita sebagai followers atau simpatisan dalam kepada salah satu partai begitu. Nah, di masa-masa yang panjang ini, apa kira-kira saran kepada pemilih nanti yang akan melakukan menyalurkan suaranya di 2029 terkait bagaimana mereka bisa attach di satu partai begitu, sehingga mereka menemukan bahwa saya sebenarnya di partai ini, kepentingan saya ada di partai ini begitu kira-kira. Ya, jadi persis. Saya kira kita kan punya juga undang-undang kepartaian ya, undang-undang nomor 2 tentang yang mengatur secara khusus tentang partai politik. Nah, kewajiban partai politik itu, terutama yang ada di parlemen, adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, dalam sistem demokrasi elektoral seperti ini, orang sering menyederhanakan bahwa momentum voting day itu adalah saat di mana masyarakat memberikan
award kepada reward kepada politisi yang mereka percaya, dan di saat bersamaan memberikan punishment kepada politisi yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipercaya sebagai pengemban amanah rakyat gitu. Nah, momentum ini lihat sendirilah mana partai-partai yang betul-betul terus aktif menjalankan kewajiban mereka, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melayani masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa melihat, oh ini nih yang layak kita pilih, karena memang idealnya seperti itu ya. Partai ini mewakili kepentingan, menjadi jembatan. Kalau dalam definisi ketentuan itu menjadi jembatan yang menjembatani masyarakat dan negara. Disinilah organisasi yang kemudian punya kewajiban memberi kaderisasi dan mempersiapkan setiap anggotanya untuk menjadi pemimpin publik. Jadi bisa dibayangkan kalau partai tidak menjalankan kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana kader-kader mereka yang mereka akan tunjuk sebagai calon-calon pejabat publik kalau mereka tidak ngerti tentang apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai pejabat publik. Nah, saya kira hal-hal seperti ini juga, dan kita tahu di situasi sekarang ini ketika teknologi informasi begitu high ya, begitu maju, yang masyarakat juga tentu belajar dari proses ini. Mereka melihat media sosial dari berbagai platform, mereka akan melihat mana partai yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, mana yang melupakan masyarakat setelah voting day. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan parpol yang juga menguntungkan mereka secara internal untuk memperlihatkan komitmen kepada masyarakat adalah dengan aktif melakukan pendataan, updating atau keanggotaan ini melalui sipol ini gitu. Karena dengan begitu ya mereka mau tidak mau, suka tidak suka akan dipaksa atau berkoordinasi dengan masyarakat yang menjadi pendukungnya. Nah, dalam proses rekrut, menjaga terus dukungan masyarakat ini kan tentu ada komunikasi yang intens dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Ya. Terakhir Bung, apa harapan Bawaslu pada proses pemuktahiran data ini kepada partai politik? Ya, kita berharap bahwa setiap partai politik, karena ini kan secara aturan juga sudah tegasnya sudah diatur dalam undang-undang, di PKPU, dan bahkan di aturan teknis di keputusan KPU 658 itu. Ya, harapan kita biar proses demokrasi ini, karena ini juga bagian dari upaya kita memperkuat sistem demokrasi elektoral kita. Ya, kita berharap bahwa parpol mau melakukan itu secara tertib gitu. Karena ya tadi itu keuntungan buat mereka juga, dan di saat bersamaan ini menunjukkan komitmen parpol untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah organisasi modern yang berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola kepartaian yang baik atau good party governance. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Bung atas penjelasannya. Semoga informasi ini dan pesan-pesan ini boleh sampai ke partai politik dan masyarakat kita, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian podcast ini, kita berjumpa di episode selanjutnya. Salam awas.